Sebetulnya kita kan tahu ya, Bekasi ini sebagai kota santri yang memang dilahirkan oleh salah satu pahlawan kita, yaitu Kiai Nur Alim. Bekasi ini kan sudah jadi kota kedua terbesar di Indonesia. Masyarakat Bekasi semakin memahami bahwa Bekasi ini tidak seperti yang diharapkan Kiai Nur Alim lagi. Bekasi ini harus segera kita tarik kembali ke rel yang ditentukan gitu. Namun sebetulnya kita semua menolak, dan alhamdulillah Allah menolong kita kemarin. Allah membuka kita tentang apa mereka mensyiarkan acara tersebut sebelum terjadi, dan kami langsung bergerak. Kita amar ma'ruf kadang-kadang bisa gampang gitu. Tapi nahi munkar belum bisa. Iya, kita mau gedikte orang takut apa-apa, takut kita hantam ya begitu. Jadi artinya ada mengenai penista-penista agama yang mau mencalonkan kan gitu. Walaupun kita hari ini tidak bicara sebelum mengambil pemimpinan, tetapi dalam hal karena ini untuk mengantisipasi jangan sampai orang-orang yang seperti itu masuk ke Bekasi. Nah ini kan harus dijaga. Bagaimana nih Bang? jadi gini Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Garis Official yang insya Allah dirahmati Allah. Hari ini Garis benar-benar kaget ini digeruduk oleh Jawara Ulama Kota Bekasi. Kita nggak tahu apa yang akan dibicarakan pada pagi hari ini, tapi tentunya insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Hadir di sebelah kiri saya tuan rumah pendiri Garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Dr. Andes Maulana Alhamdulillah. Selamat datang, Ustaz. Selamat datang. Oh, beliau punya pemikiran, selamat datang. Wah, kualat. Dan di sebelah kanan saya ini ada, kalau yang orang kenal sih biasanya katanya Dewan Trotoar. Tapi hari ini beliau ada sebagai ketua Aliansi Patriot Peduli NKRI, APP NKRI. Ustadz Ismail Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kok kayaknya deg-degan kan? Tenang aja, tenang. Menjablan Mas. Dan satu lagi ini yang selalu mengatakan dirinya masih muda karena memang di antara kita yang ya tahu sendirilah gitu ya. Ini ada Ustadz Wahyudin Usama bin Laden, Masya Allah. Selamat datang. Nanti apa yang mau dikatakan jangan sungkan-sungkan, sampaikan aja. Siap, insyaallah. Dan satu lagi ini artis yang kemanapun selalu muncul. Biasanya kalau ada acara-acara awal paling datang dan pulangnya paling akhir. Karena ngumpulin berkat. Bang Erwin, bagaimana kabar? Masya Allah, selamat datang. Sehat. Baik, saya tidak tahu apa yang akan dibicarakan, tapi memang saya coba browsing beberapa media. Ternyata walaupun di Bekasi ini selama ini alhamdulillah aman-aman saja, ternyata ada muncul sebuah fenomena di mana kemaksiatan, kemudian kesesatan, bahkan yang lebih bahaya kemarin kan pernah kita bicarakan ya, adanya LGBT, ada macam-macam. Tapi yang lebih berat lagi adanya kemusyrikan. Dan juga penistaan agama sudah mulai muncul. Nah ini makanya saya ingin coba menggali dari Ustadz Maulana sebagai ulama kita. Sebetulnya kita kan tahu ya, Bekasi ini sebagai kota santri yang memang dilahirkan oleh salah satu pahlawan kita, yaitu Kiai Nur Alim. Dan kita memang diamanahkan untuk menjaga ini. Tapi dengan perkembangan waktu yang terjadi hari ini, kira-kira seperti apa sebetulnya kondisi Bekasi ini? Menurut antum sebagai ulama yang selama ini kan alhamdulillah beliau keliling dari masjid ke masjid sebagai pendai ya. Nah, tentunya ini penting, Ustaz. Silakan Ustaz Maulana. Yang pertama begini, Ustaz, bahwa Bekasi ini kan sudah jadi kota kedua terbesar di Indonesia. Ya. Maka resiko kota besar itu akan bercampur. Berbagai macam masyarakat, kulturnya, budaya atau apa namanya, karakternya. Resiko kota besar itu akan ada grafik antara kebaikan dan keburukan. Memang
kalaulah Bekasi ini kita sepakat dengan bahasa Bekasi kota santri, kota patriot, ya ini harus dijaga nilai-nilai ruhnya, semangat dari pendahulu, ya almarhum Kiai Haji Nur Ali, almarhum Kiai Haji Amin Nur, ataupun almarhum Kiai Haji Muhajirin, Mukhtar Tabrani dan sebagainya. Banyak ulama-ulama yang dulu memang pakunya Bekasi, pagernya Bekasi. Saat itu kalau saya melihat mereka ulama-ulama yang memang berjual belinya dengan Allah, mereka saya lihatnya. Makanya begitu kuat cengkramannya dalam menjaga, merawat akidah umat, ya, sehingga umat itu pun menjadi pilar-pilar yang secara otomatis dia menjaga ranah lingkungan, baik itu keluarganya, tetangganya dan sebagainya. Nah, buat saya tadi yang pertama, ada sebuah resiko ketika Bekasi menjadi kota besar. Di sana akan bercampur warga, ya, dari berbagai macam suku, ras dan sebagainya. Ya. Maka ketika ini kembali lagi kepada bagaimana sikap saya ataupun sikap para tokoh ataupun sikap para ulama, ya saya sih pertama ya lebih kepada kaidah asli nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu maka orang lain akan memperbaiki. Ya saya akan perbaiki diri dalam arti ya sudahlah, kita clear, kita berdakwah, berjual belinya dengan Allah, sehingga penegakan amar ma'ruf nahi munkar kita bisa mulai dari lingkungan terkecil dulu, ya, dari diri, keluarga, tetangga. Nah, manakala ini bisa bersama kita untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kepatriotismenya atau nilai-nilai kesantriannya dari suri teladan kita di Bekasi, ya Kiai Haji Nur Ali katakan. Baik Ustaz, ya. Keniscayaan bahwa suatu daerah ya, khususnya kota Bekasi sebagai penyangga, waktu itu ibu kota ya, sekarang bukan penyangga ibu kota lagi karena sudah dikaji sekarang. Tangga-tangga selama ini menghilang, ya kan? Bahwa dengan adanya berkembangnya suatu wilayah, tadi potensi ya, sebuah keniscayaan akan terjadi perbauran ya, baik adat istiadat maupun dialektika dan macam-macam. Nah, mungkin bagi kita ya, terutama Ustadz nah sebagai dai tadi ya saya sampaikan, apa yang perlu dijaga harus disampaikan ke umat ini kan. Kalau oke lah sebagai diri sendiri katanya untuk jaga benar, tapi kalau hanya beriman untuk diri sendirinya kan kayaknya tepatnya itu kurang pas ya. Harus disampaikan ke umat juga kan. Nah, sehingga kira-kira apa yang perlu kita lakukan di dalam waktu yang berpikir seperti ini, Ustaz? Iya. Saya melihat dari satu sisi ya. Pertama dari sisi bangsa itu kembali akan dipengaruhi oleh pemimpinnya. Nah, kebetulan saat ini kita sedang ada peluang untuk memilih pemimpin. Untuk tingkat nasional sudah, ya sudah tawakal kita. Tapi untuk ke bawahnya itu ada pilkada, provinsi ya, provinsinya, kota. Saya melihat dari hulu, kalau kita sebagai umat Islam secara khusus atau warga Bekasi ingin menjaga Bekasi sebagai kota patriot, kota santri, ya mari bersama kita berangkat dari titik nol itu. Ya, pemimpinnya bagaimana? Ya, saatnya kita nih sebagai warga memilih pemimpin yang dia sudah tidak lagi abu-abu, ya sudah tegak lurus gitu, untuk menjaga warganya menuju warga yang diberkahi gitu. Ya makanya kan ini berarti ya tidak boleh salah pilih, karena salah pilih 5 tahun ke depan sengsara. Ya kan? Ini kaitannya. Kalau bagaimana cara penanganannya dalam konteks tadi kerusakan? Makanya saya tadi fokus lagi kalau di Bekasi khususnya nih, atau kita bicara Jawa Barat lah ya. Kita karena ini hidupnya Bekasi dan Jawa Barat nih. Kondisinya menurut antum sebagai apakah sudah mulai ini ya
tergeruskan gitu ya. Ya kan antum ini merasa aduh koyoknya berat banget tuh umat ini sudah mulai. Nah kira-kira ada indikasi ke sana atau bagaimana Ustaz? Ya ada, pasti ada. Kebenaran dan kebatilan itu pasti terus bersaing. Ya. Selama dunia ini masih ada pasti ada terus ini. Ya, tugas kita bagaimana menjaga kebenaran itu sehingga kebenaran itu dimenangkan segera. Ya, perkara kemenangan itu pasti akan datang, tapi kita sebagai hambanya mencari ya wasilah sehingga kemenangan itu fathun qarib. Ya, kemenangan itu segera datang. Nah buat saya tentu saran saya buat diri saya dan juga buat teman-teman para asatid, para ulama, para habaib, ayo kita jaga mengarahkan diri, keluarga, masyarakat dan jamaah untuk memilih pemimpin yang clear dia hanya membawa kepentingan umat atau kepentingan masyarakat dengan datangnya kebaikan Allah. Baik, garis ofisial tadi kita sudah mendengarkan uraian dari Ustadz Maulana Al-Hamdani. Beliau sebagai dai yang memang berkeliling dari masjid ke masjid, taklim ke taklim. Ternyata fenomena yang kita khawatirkan terjadi juga di Kota Bekasi. Bahkan kemarin pun hampir terjadi pesta LGBT di Kota Bekasi ya, Bang Wahyu ya. Nah, akhirnya alhamdulillah kita cegah dengan bersama-sama pemerintah Kota Bekasi. Nah, tentunya ini di sebelah saya ini yang tadi kayaknya anteng banget, kayaknya merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kenapa? Karena jangan sampai nanti Kota Bekasi akhirnya menjadi kota yang tidak sesuai dengan harapan para ulama terdahulu yang tadi disampaikan oleh Kiai Maulana. Sehingga ini anak-anak muda ini yang perlu mulai menjaga Ustaz. Antum sebagai ketua Aliansi Patriot Peduli NKRI ini Ustaz, dengan kegiatan-kegiatan ada LGBT dulu, mohon maaf, LGBT di Kota Bekasi nggak terlalu muncul, tapi sekarang kemarin sempat berani terbuka. Bahkan kemaksiatan muncul lagi dan kemudian kemusyrikan muncul juga. Nah, antum sebagai ketua Aliansi Patriot Peduli NKRI, di mana ini nasionalisme dan agamis saya kira itu kalau dalam ininya, apa yang Ustaz siapkan untuk ke depan Ustaz? Silakan Ustaz. Baik Ustaz Ferry, Bekasi ini adalah kota yang tagline-nya kota santri. Sejak awal fondasinya disusun itu sudah begitu tagline-nya oleh Kiai Nur Ali dan para kiai yang tadi disebut oleh guru kita Kiai Maulana Al-Hamdani. Cuman memang belakangan pergeserannya itu begitu masif, sangat cepat pergeserannya. Di antaranya tadi ada kemusyrikan, ada LGBT, ada macam-macam di Kota Bekasi ini. Karenanya para tokoh, para pribadi, para ulama, para guru yang hadir di Kota Bekasi harus segera bangun, menyadari bahwa pergeseran ini semakin jauh begitu Ustaz. Karenanya insya Allah Aliansi Patriot Peduli NKRI ini komunitas yang merangkum kerja sama dalam dakwah dan keindonesiaan di seluruh ormas Kota Bekasi. Nah, ini didirikan sekitar 6 tahun yang lalu. Oh iya, 6 tahun lalu ya. Maka kita memang merespon hal-hal yang bersifat keindonesiaan dan keumatan dengan cara-cara yang elegan. Nah, karenanya di tanggal 28 mendatang, insya Allah Aliansi Patriot Peduli NKRI ini akan menghadirkan acara khusus yang bertajuk diskusi ulama, habaib dan tokoh serta masyarakat dalam menangkal bahaya pemurtadan, penistaan agama, asusila dan sebagainya di Bekasi Raya, Sat. Jadi Bekasi Raya, Kota Bekasi, karena memang APPNKRI ini kan berdirinya di Bekasi Raya. Jadi nanti akan hadir tokoh-tokoh se-Bekasi Raya, berikut juga dengan para jamaahnya. Kita targetkan masanya minimal 500 orang untuk membahas bagaimana Bekasi ini tetap pada track yang ditentukan oleh Kiai Nur Ali dan para pendiri Bekasi ini, sehingga Bekasi terus ihsan menuju kota yang
diridhoi dan berkah untuk semua. Gitu. Jadi model acaranya itu dikemas menarik mungkin sesuai dengan keadaan zaman hari ini. Makanya nanti bukan hanya tablik akbar dan bukan hanya diskusi, tapi keduanya digabungkan. Komunikasi ya? Digabungkan. Nanti ada pembicara inti, ada tokoh-tokoh yang memberikan sumbangsih pemikirannya, dan di sana juga ada moderator yang menengahi diskusi itu, sehingga targetnya masyarakat Bekasi semakin memahami bahwa Bekasi ini tidak seperti yang diharapkan Kiai Nur Ali lagi. Bekasi ini harus segera kita tarik kembali ke rel yang ditentukan gitu. Karena dalam kehidupan kita sebagai umat Islam tidak ada lagi jalur yang paling tepat kecuali jalur yang sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Allah, Rasulnya, dan para ulama kita. Gitu Ustaz. Oh, jadi tepatnya hari Senin tanggal berapa? Tanggal 28 jam 9 ya, jam 9 sampai dengan zuhur. Oh gitu. Tempatnya di Islamic Center Kiai Haji Nur Ali. Alhamdulillah. Kenapa di Islamic Center? Jawabannya kita pengen memunculkan kesan Kiai Nur Ali-nya itu semangat Kiai Nur Ali. Perjuangan itu masih ke bawah gitu Ustaz. Kalau semua ininya tempat sudah oke ya, insya Allah ya. Insya Allah persiapan sudah oke. Ketua panitia kan yang paling tampan ini. Jadi nanti insya Allah tinggal undangan nih Kiai. Nanti undangan ya kita targetkan toko itu setengah dari target 500 undangan. Mungkin ini termasuk undangan juga Pak. Ya nanti Ustadz Ferry diundang. Yang penting jangan lupa ya kan. Iya. Kalau ada undangan ada apa aja gitu. Iya, tambah ikhlas. Tapi sebelum saya bicara dengan ketua panitianya yang diamanahkan ini, saya kepengen melihat dulu. Kemarin antum kan sempat nengok yang tentang LGBT. Tentang LGBT. Kira-kira apa sih pengalamannya itu? Kok antum seneng banget tentang LGBT gitu? Ada dua anggar. Gimana Pak Ayu? Baik, jazakallah. Ustaz, terima kasih. Menanggapi itu tentang peristiwa yang diadakannya acara LGBT tersebut, itu berawal dari keresahan anak-anak muda ya. Di Bekasi sudah sangat merosot degradasi moral, itu sudah rasmi. Bekasi sudah sangat tercemar kurang baik, kriminalitasnya, degradasi moralnya, termasuk LGBT tersebut. Si Ahlen sebagai seakan-akan terbuka di kota Bekasi dan Bekasi Raya tentunya. Ternyata semua itu hanya dikarenakan tidak adanya pergerakan penolakan yang masif, pembiaran cuma. Namun sebetulnya kita semua menolak, dan alhamdulillah Allah menolong kita kemarin. Allah membuka kita tentang mereka mensyiarkan acara tersebut sebelum terjadi, dan kami langsung bergerak. Kalau kasih tersebut bersama beberapa elemen masyarakat, umat Islam, bersama pemerintah lain sebagainya. Alhamdulillah acara itu pun gagal diselenggarakan, dan semoga kedepannya ini menjadi pembelajaran bahwa apapun bentuk kemaksiatannya, apapun bentuk kezalimannya, kewajiban kita sebagai umat adalah untuk menjaga agar generasi kita tidak menjadi korban berikutnya. Itu yang menjadi niat kami seperti itu. Jadi dalam hal ini Kang Wahyu, jadi kerjasama antara ulama, umaro, masyarakat, manakala ada kemaksiatan, ayo sama-sama kita bahas, sama-sama kita selesaikan permasalahannya sehingga tidak menjadi hal yang merugikan ya. Kalau kemarin ada, tentunya kita khawatirkan ada pola turun pasti ya. Karena ada ke LGBT. Tapi alhamdulillah antum merasakan bahwa dukungan dari pemerintah kota bagaimana kemarin? Ayo. Alhamdulillah kemarin kami pun sebagai masyarakat tidak semena-mena bertindak sendiri. Tentu kami koordinasi dengan pemerintah, dengan pihak aparatur lain sebagainya agar tindakan pergerakan kami itu tidak menyalahi aturan. Maka alhamdulillah untuk kota Bekasi saat ini kerjasama semua pihak itu sangat-sangat bagus. Sangat bagus ketika kita ingin melakukan pergerakan amar ma'ruf nahi munkar. Koordinasi kepada semua pihak itu berjalan lancar, dan termasuk untuk acara yang akan kita selenggarakan ini. Iya itu. Karena apa? Semua berawal dari keresahan kita, dari kemaksiatan, dari kemungkaran dan sebagainya. Termasuk hal yang paling dasar, paling fundamental adalah masalah akidah. Ini yang harus kita jaga.
jaga entah dari diri kita, keluarga dan generasi kita. Nah, salah satunya adalah kemusyrikan. Selain kemusyrikan, tentunya pembiaran terhadap para penista-penista agama. Kami sangat resah sebagai anak muda. Keresahan ini secara emosional, mungkin kami anak muda ingin bergerak secara fisik. Tapi alhamdulillah atas bimbingan para guru-guru saat ini, kami diarahkan bagaimana cara kami bergerak, bagaimana kami menggunakan dakwah ini agar lebih tepat sasaran, bagaimana proses dan prosedurnya. Makanya kami tetap sebagai anak muda tetap akan meminta arahan beliau-beliau ini, termasuk acara yang nanti akan kami selenggarakan di hari Senin insya Allah tanggal 28 Oktober 2024 di Masjid Nurul Islam Islamic Center Kota Bekasi. Gitu Ustaz. Ini kalau pemudanya kayak gini semua kayaknya Bekasi insya Allah aman. Amin ya. Kayaknya perlu kaderisasi lagi Ustaz. Ya. Garis sebagai apa namanya wilayah yang selama ini mengkader anak-anak rijal loh ya kan Ustaz. Jadi kayaknya perlu banyak-banyak lagi Ustaz. Tumbuhkan lagi. Pemirsa Garis Official, memang kejadian demi kejadian menimpa Kota Bekasi. Walaupun Kota Bekasi sudah dikatakan kota yang toleran nasional kedua, tapi juga disebutkan bahwa menjadi kota intoleran oleh pihak-pihak yang memang ingin menghancurkan Bekasi. Alhamdulillah, para ulama kumpul, MUI, FKUB semuanya akhirnya mentah semua apa yang direncanakan oleh para inginnya penghancur Bekasi kan? Nah, ini ada salah satu orang nih yang saya sampaikan datangnya lebih awal, pulangnya paling akhir. Nah, kenapa? Memang selalu menjaga. Amin. Ya kan? Kalau saya sih bilang ya jawara gitu. Tapi jawara yang sangat halus jawara akidah. Bang Erwin, dengan kondisi yang seperti ini, ya kan tadi Kang Wahyu menyampaikan ternyata masih kecolongan juga ada masalah LGBT, kemudian kemusyrikan juga ada. Nah, antum yang diamanahkan oleh para kiai, para ulama ya kan dalam hal ini di dalam fisiknya nih, bukan sekedarnya, kira-kira bagaimana persiapan atau kedepannya ya? Siap. Bekasi udah heterogen ya tadi ya. Apa resikonya? Itu tadi budaya bercampur, adat bercampur segala macam. Makanya kita perisai diri kita harus lebih kuat dari kemarin-kemarin. Itu guru ya, sekira ya. Dan juga kalau Abang Wahyu bilang tadi kurangnya masif masalah mencegah kemungkaran. Kita amar ma'ruf kadang-kadang bisa guru, gampang ngaji. Tapi nahi munkar belum tentu bisa. Iya, kita mau gedikto orang takut apa-apa. Hukum ya. Hukum juga. Kita antem ya begitu. Jadi artinya amal ma'ruf itu tidak sulit, tetapi nahi munkar yang antum bilang tadi emang agak sulit. Nah, cuman karena kita sebagai orang Bekasi yang sudah merujuk kepada Al-Maghfur Kiai Nur Ali bahwa kita yang kota santri, insya Allah anak-anak muda ya harus bisa guyub ya. Kenapa? Karena mungkin Ustaz Ismail lebih paham bagaimana musik di mata Allah. Innamal musik karena jasun. Musik itu najis ya. Najis itu orang bapak moyang najis guru. Jadi benar-benar jelek musik tadi. Kenapa saya bilang tadi jelek? Karena Allah mengampuni dosa kecil dan besar, insya Allah guru ya. Tetapi yang namanya musik, masya Allah, itu saya dengarnya musik tadi. Musik. musik R. Oh musik. Ya. Jadi kita orang Bekasi, khusus kita orang pemuda ya, sangat mendukung bagaimana gerakan-gerakan yang anti kemusikan, kemudian juga anti apa tadi LGBT, penistaan agama itu apalagi gitu Anda udah paling enak kita dengar. Karena dulu ya kan kita pernah lah dengan kasusnya penistaan agama Al-Maidah. Ya. Itu kan akhirnya viral sampai hari ini sakitnya masih ada. Ya belum ada yang move on juga kan. Jadi sakitnya itu di sini gitu. Ya, makanya jangan sampai terjadi lagi nih ya bahwa adanya penistaan agama lagi nih. Betul. Karena ada indikasi kemarin kan ya kita lihat beberapa video ataupun di TikTok ataupun di apa kan mulai ini muncul ada mengenai penista agama yang mau mencalonkan kan begitu. Walaupun kita hari ini tidak bicara sebenarnya mengenal kepemimpinan, tetapi dalam hal karena ini untuk mengantisipasi jangan sampai orang-orang yang seperti itu masuk ke Bekasi. Nah ini kan harus dijaga. Bagaimana nih Bang? Jadi gini Ustaz ya, saya tuh sering ngebaca ngeliat di YouTube, baca di berita itu kenapa sih penistaan agama berulang gitu ya? Ngapa itu? Apa kayak kita kurang galak atau bagaimana gitu kayak ya? Kenapa? Maafin mungkin nggak sama. Si A nistain agama 2-3 hari dimaafin, timbul si B, muncul lagi dimaafin. Jadi semakin kita menganggap itu gampang, mudah, itu semakin bermuncul kayak jamur gitu. Mungkin di sini kaitannya dengan aparat hukum ya kira-kira lebih tegas gitu guru. Ya artinya
udah maafin, minta maaf saya hilap, ya udah dipeluk selar. Itu yang kagak kita resep saya gitu. pikir gini, coba Ustaz Ismail ya. Saya ingin dengar bahwa karena kita Bekasi ini tadi kan sudah kota toleran kedua nasional. Betul. Kemudian kalau ada kemaksiatan itu pada waktu tadi Bang Erwin mau gedik gitu kan, takutnya jadi intoleran. Betul. Nah ini bagaimana sebetulnya yang terjadi Ustaz? Ya, urusan nahi mungkar ini adalah bagian dari dakwah. Dakwah itu ada dua, amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang sepi penggemar itu nahi mungkar. Nah, dalam marhalatul dakwah itu, tahapan dakwah, nahi mungkar itu diatur dengan sangat apik. Di mana pola dalam bernahi mungkar. Bernahi mungkar yang paling konkret adalah jangan biarkan orang yang pro kemungkaran memimpin kita. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus kasih semangat kepada orang yang memimpin kita agar anti kemungkaran. Nah, poinnya cuma dua itu. Maka dalam nahi mungkar itu kolaboratif dengan penguasa harus kita hadirkan. Nah, kalau ada calon kemudian yang jelas-jelas hari ini baik itu di RT, RW, camat, lurah, bupati, wali kota, bahkan gubernur sampai presiden yang terang-terangan kemudian mendukung kemusyrikan, asusila dan penistaan agama, maka langkah awal yang harus kita hadirkan adalah nyetop itu biar tidak kemudian memimpin kita, gitu. Sehingga kita tidak kelimpungan menghadapi pemimpin kita ke depan. Apalagi Rasul pernah menyampaikan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini kepedulian terhadap pemimpin itu harus hadir. Hari ini kenapa kemudian kita dipimpin oleh yang tidak tepat? Karena umat Islam sendiri, mohon maaf, apatis dengan kepemimpinan ini. Terserahlah, yang penting siapa yang bawa bingkisan ke gua aja. Nah ini yang tadi saya bilang, karena ditakutnya pada waktu mau bergerak, tuh intoleran tuh, kan gitu kan, dicap nih Bekasi intoleran. Itu yang, nah ini harus bagaimana nih? Yang ada batasnya gimana? Kita mau gerak, nanti dikatakan intoleran. Padahal memang itu harus adil mungkar tuh. Gimana Ustaz? Biar tidak kemudian terjebak pada intoleran, maka kita libatkan pihak-pihak yang memang punya tugas terkait itu. Jadi langkah bersama. Tupoksi. Tugas pokok. Bukan hanya di lidah saja kan. Fungsinya. Nah, yang kemudian di framing itu adalah kita dipancing secara pribadi atau ormas, akhirnya kita mainkan gaya kita tanpa koordinasi. Akhirnya kemudian bumerang itu berbalik tuh. Dikatakan radikal. Radikul. Intoleran. Waduh sudah. Jadi repot dah. Harus lihai di kolaboratif itu tadi. Kalau kita melihat sedikitlah Kota Bekasi yang kemarin, kita sudah pernah podcast ya tentang bagaimana Pak PJ Wali Kota Pak Raden Ghani ya, di mana beliau gercep dalam hal ini. Mungkin salah satu contoh sebenarnya wali kota yang terbagus nih. Sayangnya beliau kan nggak nyalon nih, ya kan? Ya sempat. Tapi gimana menurut antum nih? Sebenarnya gini, Sat, dalam dunia dakwah siasah ini semua orang itu berpotensi bagus. Tinggal kemudian kita komunikasinya aja. Jadi Pak Ergani Muhammad kemarin juga kalau kita kemudian tidak komunikasinya intens, maka beliau akan menganggap apa yang menjadi keputusannya itu yang terbaik. Maka alhamdulillah ketika kita komunikasi, kelebihan Pak PJ Wali Kota adalah mau menampung, mendengarkan dan menerapkan usulan dan arahan para ulama. Itu luar biasa, jarang dimiliki oleh pemimpin yang lain. Nah ini kan jujur aja saya kemarin melihat, ya kita kan biasalah main lihat YouTube, lihat TikTok sebagainya. Justru ada pemimpin pada waktu kita nasihatin membuat podcast lagi nih, bukannya ya saya keliru ataupun apa, mohon maaf, malah ini kan ini gimana sih Ustaz? Jadi gini, kalau orang itu sudah menikmati apa yang diyakini sebagai kebenaran, maka dia akan bertahan dengan itu. Nah, kalau yang diyakini sebagai kebenaran itu kemusyrikan, dia akan berperang untuk memenangkan itu. Walaupun dinasihati oleh yang benar. Walaupun dinasihati, bahkan yang menasihati itu dianggap
hatersnya dia, orang-orang yang nggak suka dia. Maka ini perlu komunikasi sebenarnya. Nah, sebelum kita dicapekan oleh komunikasi dengan tokoh yang salah yang akan memimpin kita, maka komunikasi sekarang adalah jangan kasih ruang untuk tokoh yang sudah dalam tanda kutip tadi. Kalau ada seorang pemimpin, calon pemimpin yang jelas-jelas pro terhadap kemusyrikan dan perdukunan, dan juga pro bahkan menjadi pelaku penistaan agama, bahkan juga menunjukkan sikap tidak etis, asusila dan kesombongannya di muka umum, maka pastikan jangan memilih dia, karena itu akan bertentangan dengan kaedah-kaedah yang diajarkan oleh Allah, Rasulnya, dan para ulama kita. Kita ganyang kemusyrikan. Bismillah. Pemirsa Garis Official, hari ini kita mendapatkan ilmu yang cukup banyak untuk kita semua ya, dalam mendengarkan dari Kiai Haji Maulana Al-Hamdani, yang mana beliau menyampaikan kondisi Kota Bekasi yang plural, kemudian banyaknya sebagai penjaga DKJ, DKJ, boleh bukan kata lagi nih DKJ, sehingga kata Bang Erwin sebuah keniscayaan heterogen tadi ya. Jadi apa yang didasarkan oleh Kiai Nur Ali dan pendiri-pendiri Kota Bekasi bahwa Bekasi adalah kota santri, itu semakin berat. Walaupun ada seperti Kang Wahyu di ini yang berani dalam arti ayo menghadapi. Namun dalam menghadapi ini tidak harus pakai otot doang kan, harus pakai ilmu bagaimana caranya, dan selalu berdiskusi dengan para ulama. Dan Bang Erwin yang ikut menjaga juga sudah menyampaikan ini. Manakala Bekasi itu betul-betul, ya kan, bahwa warganya khususnya Kota Bekasi di Kota Jawa Barat dalam mencari pemimpin itu yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada waktu dinasihati manakala ada kekeliruan yang dilakukan terus mau berubah. Inilah yang kita harapkan. Jangan malah jadi arogan, sombong, menuduh orang lain. Nah, kira-kira Ustadz Maulana, apa yang kita diskusikan hari ini, kalau memang ini kita wacanakan kepada umat, kira-kira seperti apa nih ke depannya, Ustadz? Ya, saya melihat memang tidak mudah ya untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Dibutuhkan kerjasama dari semua elemen. Ya, tentu tadi sebagaimana kalau di tarik itu kan kayaknya ini hulunya di pemimpin. Ya. Nah, maka yang pertama saya ingatkan kita nih semua para aktivis, terutama para ustadz, para kiai, para habaib, para jungan, tugas kita mengajak diri, keluarga, orang lain kepada Allah. Maka ini nggak boleh bergeser gitu. Ya, ajak orang tuh kepada Allah, ud'u ila sabili rabbika. Itu yang menjadi konsen kita. Itu yang menjadi cita-cita dan visi kita. Ya. Sehingga gangguan ataupun godaan di tengah jalan, ini kan biasanya nih, ya mohon maaf kadang-kadang justru ustadz ketemu sama ustadz dalam hal beda pendapat gitu. Jadi umat bingung ya. Bingung. Yang satu ustadz bilang, ayo jaga akidah. Ya. Yang satu bilang, awas ini bisa intoleransi. Itu. Sama-sama ustadz. Nah, makanya ayolah kita nih yang digelari ustadz oleh orang lain. Kan kita ini digelari ustadz oleh orang lain, bukan oleh diri sendiri. Kalau diri sendiri ya nggak lucu lah gitu. Kita rawat, kita jaga. Misi kita itu mengantarkan diri kepada Rob, pada Tuhan. Ya, godaan-godaan tadi kita minimalisir lah. Tetaplah kita punya konsep jaga akidah, jaga ibadah kita dari hal-hal yang menjadi ibadah itu rusak. Ya, saya pikir itu, Pak. Ya. Dasar kalau kasih guru saya. Kalau setiap hari aja di sini. Ya, bahwa ini memang sengaja kita buat hari ini pemirsa Garis Official supaya kita mempunyai pemahaman, pencerahan, minimal ilmu kita tambah, hati kita semakin terbuka, keimanan kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, akhirnya mengerucut bahwa
kita berharap mendapatkan seorang pemimpin yang betul-betul harapan kita semuanya, Amin. yang bertakwa kepada Allah. Itu yang utama sebetulnya. Minimal kalau sudah bertakwa kepada Allah, kemudian berbuat kebaikan-kebaikan, insya Allah akan bermanfaat untuk umat. Jangan hanya pencitraan di medsos lah. itu. Kalau medsos dibuat apa saja ya kan. Hari ini saya kunjungan ke sono, wah kayaknya mengobati seseorang. kelar. Oleh itu hanya konten. Dan ini banyak yang ketipu seperti itu. Jadi akhirnya apa? Oh ternyata pemimpin ini hanya pemain sinetron. Aslinya wataknya nggak gitu loh. Ini yang harus kita sampaikan ke umat, ya kan? Jangan sampai terjadi kita karena ya saya juga pemain TikTok, apalagi ini beliau ini kan. Tapi beliau ini kan menyampaikan apa yang ada sebenarnya. Jangan hanya pencitraan konten, hanya ingin dapat konten, akhirnya dipaes lagi itu. Nah akhirnya apa? Pada saat benar-benar menjadi pemimpin, faktanya menyusahkan umat. Nah inilah makanya pada hari ini alhamdulillah sekali lagi Garis Official bahwa kita bersyukur channel ini sudah berdakwah mengenai sebuah kepemimpinan. Hindari pemimpin yang melakukan kemusyrikan, bahkan melakukan penistaan agama, baik untuk kota Bekasi khususnya dan wilayah Jawa Barat dan kota-kota lain, ya. Seluruh Indonesia yang hari ini atau yang ke depan akan melakukan pilkada, pilih betul, ya kan, pemimpin yang betul-betul bukan hanya pencitraan, pinternya di medsos, tetapi betul-betul faktanya, track recordnya selama memimpin sebelumnya seperti apa. Jangan sampai kita terlena ataupun tertipu oleh medsos. Terima kasih, saya tutup. Saya kira Ustaz, saya ucapkan terima kasih Jazakallahu khairan Ustaz Ismail, Bang Erwin dan Bang Wahyu sudah geruduk Garis Official di sini, dan saya sebagai podcast Firly Gustanto mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf manakala dalam perkataan ini ada yang tersinggung, tapi tujuannya bukan untuk menyinggung, tapi mengingatkan, menyadarkan semuanya. Semoga apa yang disampaikan hari ini Allah berikan keridhoannya, kemudian keberkahannya, dan kota Bekasi serta Jawa Barat diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pemimpin yang musyrik dan penista agama. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.